Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena nikmat yang diberikannya kepada kita masih bisa mendapat kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita junjungkan kepada Nabi akhir zaman, kitamil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan teman-teman semua dan juri Ustadz Zainuri, semoga kita semua dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan sampai akhir Ramadan. Ada beberapa agama yang diambil dari nama tokoh. Ada juga agama yang diambil dari nama kaum. Apa contoh dari agama yang diambil dari nama tokoh? Kristen. Kristen sendiri diambil dari nama Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Lalu apa contoh agama yang diambil dari nama kaum? Yahudi. Yahudi sendiri diambil dari nama Yahuza. Yahuza ini adalah anak Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf. Yahuza, nah cucu cicit Yahuza ini disebut dengan Yahudi. Nah, Islam sendiri tidak diambil dari nama tokoh ataupun nama kaum. Islam diambil dari nama sifat dan Allah lah sendiri yang memberikan nama tersebut kepada kita. Apa pengertian Islam secara bahasa? Pengertian Islam secara bahasa adalah al-inqiyad wal khudu' wat ta'ah. Al-inqiyad adalah patuh, khudu' merendahkan diri, dan ta'ah, taat. Tiga inilah pengertian Islam secara bahasa. Lalu apa pengertian Islam secara istilah? Pengertian Islam secara istilah itu adalah at-ta'abbud, menghambakan diri, bil ibadah dengan ibadah, ilallah kepada Allah, kama syara'uhullah seperti yang disyariatkan, ila anbiya kepada para nabi-nabi. Islam sendiri hadir dari zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Islam di zaman nabi-nabi sebelumnya itu berbeda syariat dengan kita. Islam di zaman nabi-nabi terdahulu itu ada yang ibadahnya hanya berdiri saja. Ada juga yang ibadahnya sujud. Ada juga yang ibadahnya zikir. Tapi Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rangkuman dari semua ajaran nabi-nabi sebelumnya. Di Islam itu ada berdiri, sujud, ruku, doa. Lalu apa kesamaan Islam di zaman dahulu dan Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Islam di zaman dahulu dengan sekarang memiliki satu kesamaan, yaitu akidah. Apa akidahnya? Akidahnya adalah tauhid. La ilaha illallah. Itulah yang diperjuangkan oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad sama wali-wali di Indonesia. Itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini memiliki arti yang sangat berlimpah. Kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya kita sebutkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, tetapi kalimat la ilaha illallah ini harus kita contohkan, kita telan ini kalimat ini. Kita ikuti misalnya la ilaha illallah dalam agama Islam itu dengan ibadah. Kita beribadah, sholat, zikir, puasa, haji, itu semua.
Cuman haji bagi yang mampu. Ada banyak teori-teori tentang kedatangannya Islam di Indonesia, di Nusantara. Ada yang tadi dibilang oleh Hafiz Fauzi, pokoknya banyak. Banyak sekali. Ada yang melalui wayang, ada yang melalui gamelan. Banyak. Contohnya seperti Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu lahir tahun 1448 Hijriah. Masehi, salah. Masehi bukan Hijriah. Maaf. Beliau itu mendakwa dengan cara menggunakan wayang. Jadi wayangnya itu kayak tentang kisah-kisah Islami gitu. Masya Allah. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.